Hi guys, welcome back to my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe, and follow my Instagram, and enjoy your watching. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini aku bakal ngebahas pertanyaan dari Instagram juga. Dia tuh kemarin ada yang nanya ke aku. Pertanyaannya adalah gimana pendapat aku kalau misalkan cowok jadi selingkuhan si ceweknya. Ini bener-bener gila banget pertanyaannya, bener-bener gokil banget. Tapi sebelum kita lanjut ke bahasannya, pastiin kalau kalian udah like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Nah, jadi kita langsung aja ke bahasannya ya. Kenapa cowok itu bisa dijadiin selingkuhan sama si ceweknya? Nah, ini pertanyaan bener-bener gokil banget sih, jujur. Biasanya kan cowok ya yang selingkuhin ceweknya, tapi ini ceweknya yang selingkuhin cowoknya. Aku sih sedikit mau nanya nih ya ke kalian. Nanti kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah. Menurut kalian itu apa sih yang bisa bikin pasangan kalian itu selingkuh sama kalian? Pendapat aku pribadi tentang hal ini, biasanya sih mungkin karena banyak faktor juga ya dalam hubungan itu. Kalau menurut aku nggak akan ada tuh yang selamanya bahagia. Pasti di balik bahagianya mereka itu banyak banget lika-liku yang mereka hadapin bareng-bareng. Nggak ada yang kayak selalu mulus terus jalan sempurna, nggak, pasti ada ribut-ribut. Sekalipun itu ribut besar, pasti mereka bakal balik lagi ke pasangannya. Nah, sebenarnya kunci yang bikin posesif itu yang kadang bikin kita tuh nggak ada rasa buat kebebasan, buat main sana sini. Akhirnya dampaknya ada dua, antara satu selingkuh, yang kedua putus. Itu tuh bener-bener aku pernah ngerasain hal itu. Cuman kalau aku nggak selingkuh, kalau aku putus karena aku udah bener-bener nggak kuat diposesifin, daripada aku selingkuh mendingan aku putusin. Karena kalau misalkan orang terlalu posesif dalam satu hubungan, bagi aku sendiri aku nggak akan bisa nemuin siapa diri aku sebenarnya. Jati diri aku tuh dimana aku nggak bisa nemuin, karena aku selalu terikat sama pasangan aku yang posesif kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan cowok ini dijadiin selingkuhan sama si ceweknya, mungkin si ceweknya itu terlalu diposesifin sama pasangannya, sama cowoknya. Jadi si cewek ini kadang jenuh, atau kadang tuh dia lebih nyaman sama yang dijadiin selingkuhannya ini, karena si selingkuhannya ini tuh lebih ngertiin si cewek dibanding pasangan dia sendiri. Ya mungkin ada bosen, ada apa, tapi lebih baik diomongin, jangan malah kayak lari dari kenyataan gitu loh. Nanti kalau misalkan si cewek ini selingkuh nih sama si cowok ini juga ujung-ujungnya bakal ketahuan, percaya deh, gak akan lama gitu. Dan menurut aku di suatu hubungan itu ada rasa bosen, itu wajar banget. Cuman sebosen-bosennya orang, kalau misalkan emang jodoh pasti balik lagi kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan emang kalian udah bosen dan mungkin udah nggak ada kecocokan lagi di antara kalian, dan kalau misalkan kalian emang udah punya penggantinya yang cocok, walaupun itu sakit, mendingan diputusin aja daripada kalian punya dua orang yang bisa dibilang itu tuh sebenarnya kalian tuh ada di posisi yang gak seimbang gitu loh. Di sisi lain pasangan kalian yang beneran pacaran ini tuh kalian yang kayak jadinya ada rasa yang janggal gitu, ada yang ganjel. Nah terus udah gitu ditambah lagi si cewek ini punya hubungan sama cowok selingkuhannya, pasti kalian juga pasti kucing-kucingan kan. Kalau kalian mau cabut, mau makan, mau kesini, mau ngapain, pasti kalian kucing-kucingan nih sama cowok yang satu ini nih. Itu juga gak bagus gitu loh kalau menurut aku. Kalau misalkan udah ada prinsip gimana nih kak, kalau misalkan cowok dijadiin selingkuhan, mendingan lu sebagai cowok lu gentle, lu minta pertegas ke ceweknya ini hubungan tuh apa. Kalau misalkan emang lu tuh cuman dianggap sebagai teman yang selalu ada, ya udah, lu nggak usah berharap buat kayak lebih dalam lagi buat ngenalin cewek, karena lu harusnya tahu kalau misalkan nih cewek tuh udah ada cowok. Dan sebenarnya tuh yang salah juga ya si ceweknya sih kalau kata gue. Karena kenapa si ceweknya? Karena dia tahu dia udah punya cowok, terus dia masih mau sama cowok lain. Sebenarnya kalau misalkan emang konteksnya cuma sekedar teman itu tuh nggak, si cowok ini nggak mungkin sampai nanya kayak gimana kalau misalkan cowok dijadiin selingkuhan si cewek. Enggak,
kalau misalkan emang si cewek ini bener-bener tulus sayang sama si cowok ini, sama pacarnya, dia pasti tahu batasan. Dan menurut pengalaman pribadi aku dalam percintaan, aku udah capek banget sama orang-orang yang posesif. Karena kalau menurut aku, kalau misalkan mereka posesif, mereka nggak bisa percaya sama aku nggak bisa ngembangin diri aku juga tipe cewek yang ingin berkarir, ingin mengejar mimpi-mimpi, aku masih ingin bersosialisasi sama banyak orang. Dan yang harus kalian ingat, setiap orang itu punya privacy. Kalian gak bisa tahu semuanya, kalian mau tahu tentang dia sedetail-detailnya, itu pasti setiap orang punya privacy yang bisa dibilang kalian tuh gak perlu tahu privasinya dia, yang kayak gitu. Jadi pesan aku untuk yang nanyain gimana pendapat aku tentang cewek yang ngejadiin kalau itu selingkuhannya, mendingan lu sebagai cowok yang nanya ke gue nih, lu gentle, lu tuh cowok, lu pertegas ini tuh apa dan gimana. Kalau misalkan emang nih cewek masih sayang sama pacarnya, lu harus tinggalin. Kalau misalkan emang nih cewek udah gak bisa sayang sama pacarnya, ya udah putusin dan minta kejelasan hubungan lu berdua tuh apa, supaya kalian berdua juga ngejalaninnya tuh gak kucing-kucingan. Gue juga yakin kok pasti lu ngejalaninnya kucing-kucingan, diem-diem segala macem. Itu nanti juga daripada dampaknya makin besar. Dan kalau misalkan lebih parah lagi kalau misalkan nih cewek, kalau nggak lu berdua tuh ke-gap, yang satu si ceweknya dibilang tukang selingkuh, yang satu cowoknya nih, lu yang nanya ke gue, dibilang tukang ngerebut pacar orang, kan gak bener kan. Jadi mendingan minta ketegasan aja ke ceweknya, enaknya kayak gimana. Kalau misalnya emang masih sayang, ya udah lu sebagai cowok gentle, lu tinggalin cewek, jangan juga ditarik-tarik cewek orang, oke? Jadi segitu aja pendapat dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Bye bye.